Yo nakama, gimana kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana jadinya jika Haki, Nen, dan Cakra tiba-tiba hilang? Siapa yang dia akan menandingi Luffy, Gon, dan Naruto? Hanya mengandalkan visi murni mereka, atau gimana jadinya kalau Sasuke Uchiha dalam mode full power, melawan semua anggota Akatsuki 1 lawan 1, tanpa ampun? Dan yang paling gila apa jadinya kalau terjadi peran multiverse antara Jujutsu Kaisen dan Chainsaw Man, kutukan melawan iblis, kehancuran tanpa batas, dan pertarungan mengerikan. Inilah 3 halaman paling seru jika terjadi di dunia anime. Bayangkan sebuah dunia di mana Haki, buah iblis, Nen, dan Cakra sama sekali tidak ada. Luffy, Gon, dan Naruto 3 karakter terkuat dari dunia masing-masing harus bertarung dengan kekuatan murni fisik dan kecerdasan saya. Luffy tanpa Haki dan buah iblisnya, dia hanyalah seorang pria dengan fisik luar biasa dan stamina tak terkalahkan. Tapi tidak ada serangan super atau pertahanan ajaib. Gon tanpa Nen, dia hanya petarung biasa dengan kecepatan dan kekuatan fisik hebat. Tapi teknik tempur khusus dan ledakan energi tak bisa digunakan. Naruto tanpa Cakra, dia kehilangan semua teknik ninja, Rasengan, dan kemampuan Koninja. Yang tersisa hanya tubuh atletis dan semangat Yuan yang tinggi. Dalam kondisi ini, pertarungan menjadi sangat brutal dan murni siapa yang paling terlatih, paling cepat bereaksi, dan paling ditahan banting. Luffy, yang terkenal dengan stamina dan ketangguhan luar biasa, punya keuntungan bertahan lama. Gon, dengan kecepatan dan naluri bertarung yang ditayam, punya peluang menyerang cepat dan tepat. Naruto, meski kehilangan teknik, punya Iwapaiwan yang dipantah di menyerah dan pendalaman bertarung luas. Namun, dalam duel fisik murni, Luffy kemungkinan besar menang. Karena tubuhnya yang sudah terbiasa menahan pukulan berat dan kelihatannya yang legendaris. Gon bisa memberikan serangan cepat, tapi stamina dan kekuatan bertahan Luffy akan jadi kendala. Naruto, meski beriwapaiwan, akan kesulitan menghadapi pukulan keras dan teknik bertahan Luffy yang dialami. Jadi kemungkinan Luffy lah keluar sebagai pemenangnya. Sasuke Full Power versus semua member Akatsuki. Sasuke Uchiha dalam kondisi puncak kekuatan Eternal Medikyu Sharingan, Rinnegan, Susanoo sempurna, dan kontrol Cakra di level dewa. Lalu dia harus melawan seluruh anggota Akatsuki 1 lawan 1, tapi beruntun, tanpa istirahat. Apa yang akan terjadi? Pertama, Sasuke bisa dengan mudah mendalahkan Hidan, Kakuzu, Deidara, Sasori, dan Konan. Mereka kuat tapi belum cukup cepat, belum cukup pintar, dan belum cukup kuat untuk menembus pertahanan Sasuke yang masif. Dengan Genjutsu, Amaterasu, dan teleportasi Rinnegan mereka tumbang di 1-1. Namun pertarungan mulai terasa berat saat menghadapi Kisame, si penyirap Cakra. Dan makin berat lagi saat tiba di titik paling emosional Itachi. Meski Sasuke lebih unggul dari segi kekuatan, pertarungan ini akan menguras mentalnya. Dan terakhir hadapannya adalah Nagato, pengguna Rinnegan asli dan pengendali 6 jalan pain. Dalam kondisi lelah, Cakra habis, dan tubuh sudah luka parah. Sasuke harus melawan musuh dengan kontrol medan tempur, ledakan besar, dan penyerapan Cakra. Bisa menang, bisa, tapi peluangnya kecil. Karena ini bukan soal siapa paling kuat, tapi soal siapa yang paling lama bisa bertahan. Sasuke mungkin menang tapi dia gak bakal keluar dari medan itu tanpa kehilangan sebagian dirinya. Bayangkan 2 dunia gelap yang penuh dengan kengerian dan darah. Jujutsu Kaisen, tempat para penyihir bertarung melawan kutukan mematikan. Melawan Chainsaw Man, dunia brutal penuh iblis yang dilahir dari rasa takut manusia. 2 alam yang berbeda tapi sama-sama haus darah. Kalau 2 univers ini bertabrakan, pertanyaannya siapa yang akan bertahan di akhir? Jujutsu Kaisen di sisi ini, kita punya Goyo Satorupan Guasa Domain dan Infinity. Sukuna Sandiraya Kutukan, serta penyihir kuat seperti Yuta, Hakari, dan Maki. Mereka bertarung dengan teknik kutukan, kecepatan luar biasa, dan domain expansion yang bisa mengunci musuh dalam dunia kematian instan. Tapi yang jangan lupakan mereka semua masih manusia. Dan kutukan mereka berasal dari emosi manusia sendiri.
Chainsaw Man di sisi lain, universe Chainsaw Man dipenuhi iblis-iblis abstrak. Iblis kematian, iblis neraka, iblis kegelapan. Mereka bukan hanya kuat tapi abadi. Selama manusia masih takut, mereka tidak bisa benar-benar mati. Denny alias Chainsaw Man juga bukan pahlawan biasa. Dia bisa membunuh iblis dan menghapus eksistensi mereka dari realitas. Bayangin itu, Denny bertarung melawan Sukuna. Beliau mencoba menahan kekuatan iblis kegelapan. Sementara Makima menarik benang kematian di balik layar. Kesimpulan, dalam pertempuran skala besar, Chainsaw Man Universe punya keunggulan dari sisi konsep kekuatan. Iblis tidak bisa dibunuh secara permanen, mereka mewakili ketakutan paling dasar manusia. Tapi Jujutsu Kaisen masih punya keunggulan taktis, teknik bertarung, dan kemampuan manipulasi ruang seperti Domain Expansion dan Hollow Purple. Kalau pertarungan berlangsung cepat dan tepat bisa menang. Tapi semakin lama perang berjalan semakin besar kemungkinan Chainsaw Man Universe menang mutlak. Karena kamu bisa kalahkan penyihir tapi kamu tidak bisa menghapus rasa takut. Bagaimana menurut nakama? Silahkan like, komen dan subscribe untuk mendapatkan info tentang anime menarik lainnya.